Ibu Jemaat Tuhan, Shalom, apa kabar semua? Shalom. Saya percaya setiap kita semua dalam kondisi sehat, kuat, dan semua pasti diberkati Tuhan. Amin. Malam ini kita akan bersama-sama mengucap syukur, kita menikmati hadirat Tuhan, dan kita mau bersama-sama menyembah Tuhan sebagai bukti bahwa kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan, dan kita mau bersama-sama katakan, Roh Kudus kau ada di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersama-sama mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur bersama Tuhan karena kekuatan boleh kami nikmati hingga pada malam ini Tuhan. Berkat-berkat-Mu yang boleh kami nikmati hingga sampai saat ini Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur kami mau bersama-sama menyembah dan meninggikan Engkau. Kami percaya Engkau juga ada bersama-sama kami Tuhan. Engkau akan melawat kami Tuhan. Engkau akan memberkati setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kami bukan pujian biasa, namun dari dasar hati kami yang paling dalam. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, setiap kita yang ada, kita mau berikan hati kita, suara kita, pikiran kita, semua fokus untuk menyembah dan senangkan Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama pujikan Roh Kudus Tuhan di sini. Kita mau bersama-sama membuka hati kita untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau mengasihimu. Kau rebus, kau hadir dalam penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau hadir dalam penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa amat tinggi. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau hadir dalam penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Sama-sama katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha
Engkau luar biasa Tuhan. Engkau sangat Luar baik biasa Tuhan. Engkau luar Engkau biasa sangat Bapa. baik kepada semua Engkau umat dahsyat Tuhan. Tuhan. Kasih-Mu Engkau ajaib, yang Engkau akan ajaib, Engkau berkuasa. selalu baru membela Haleluya, 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 Terima kasih Tuhan. Bapa yang mengasihi, Terima kasih terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau luar Jemaat Tuhan. Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sedang diliputi perasaan takut, perasaan khawatir, Yesus. karena situasi saat ini semakin hari tidak semakin baik. Mari terus mendasari hidup kita dengan kasih Tuhan, dengan hidup berpaut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kalau kita berharap dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menghibur, menguatkan, dan selalu memberikan jalan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, jangan pernah mengalami ketakutan, karena ada Yesus ada bersama-sama kita, ada di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah pekerjaan pelayanan kita. Allah kita Allah El Shaddai. Mari bersama-sama, jangan pernah takut, Haleluya. jangan pernah khawatir. Yesus selalu ada bersama saudara dan saya. Amin Tuhan Yesus. Allah menjagaku, aku satu bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Dapat dipujikan, tak usah ku takut.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Engkau Tuhan. ajaib. Haleluya. Engkau selalu ada bersama-sama kami dan setiap umat-umat-Mu Tuhan. Haleluya. Dimanapun mereka berada selalu ada bersama-sama Tuhan. Sehingga kekuatan ada bersama-sama kami semua Tuhan. Kami bersama-sama melangkah bersama Tuhan. Hidup dan tinggal bersama Tuhan. Kami tidak akan pernah takut dan khawatir dan cemas Tuhan, karena kami ada bersama. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amat terlebih Tuhan, kami akan semakin dikuatkan, Haleluya. akan semakin dikokohkan dengan firman-Mu. Amin. Dan firman-Mu malam ini akan terus mengingatkan kami, mengubah hidup kami semakin supaya kami lebih kuat, semakin kokoh dan semakin kuat di dalam. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Hati kami siap. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu. Haleluya, haleluya. Ku rindu sabda-Mu. Amin. Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami. Mari bersama-sama Bapak Ibu dan adik semua katakan, Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan.
Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Mari bersama-sama menyambut firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berfirmanlah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu Menikmati sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Terima Yesus, kasih. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Amin. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Amin. menyenangkan Tuhan. Amin. Kami Amin. boleh menyembah, meninggikan Amin. nama-Mu Tuhan. Amin. Dan saatnya Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Amin. Kami percaya hamba-Mu sudah Kau persiapkan dengan Amin. perkara-perkara ajaib. Sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu benar-benar memberkati kami Amin. dan mengokohkan iman percaya kami, supaya lewat firman Tuhan yang kami dengar malam ini, kami mendapatkan kekuatan, kami menikmati sukacita, Amin. menikmati lawatan Tuhan. Pakai hamba-Mu dan pakai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau bersama-sama siapkan hati pikiran kami untuk dengar dan nikmati firman-Mu dengan mengucap syukur Amin. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengarkan firman bersama-sama kami katakan amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, kalau malam hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sekalipun lewat daring, kita boleh bersekutu berdoa bersama dengan keluarga kita. Ini semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, kami akan langsungkan baca ya Bapak Ibu Saudara. Kita akan buka sama-sama renungan firman Tuhan kita terambil dari kitab Mazmur pasal 34. Mazmur 34 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Mazmur 34 ayat 16 ke 30. Di sini dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hati. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Puji Tuhan. Dari ayat yang kita baca mulai dari 16 sampai ayat yang ke-20, saya ambil tema yaitu dalam segala perkara Tuhan bekerja. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagi ayat nasnya saya ambil di ayat yang ke-18. Ya, ayat 18 ini dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru,
Saya ulang lagi, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya, selama kita ini hidup di dunia ini, kita tidak luput dari yang namanya persoalan, tidak luput dari namanya permasalahan. Hampir setiap saat, setiap waktu kita selalu diperhadapkan dengan persoalan dan permasalahan yang ada. Mungkin kita tanya, kenapa ya kok sampai kita ini hidup di dunia ini kok kita selalu menghadapi masalah, menghadapi persoalan? Yaitu karena apa, saudaraku? Karena dunia ini dengan segala isinya sudah diserahkan kepada atau menjadi kuasa dari si jahat. Seperti dituliskan di dalam kitab 1 Yohanes 5:19 dikatakan bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Maka dari itu kita tidak perlu heran lagi kalau setiap saat kita harus menghadapi permasalahan. Karena yaitu tadi dikatakan bahwa semuanya itu sudah di bawah kuasa si jahat, jadi sudah jatuh di dalam dosa. Namun bagi kita anak-anak Tuhan, bagi orang-orang percaya, ketika kita menghadapi persoalan, kita menghadapi permasalahan, kita ambil segi positifnya. Kita tahu bahwa Tuhan itu punya rencana. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi persoalan, kita menghadapi permasalahan, membawa kita itu untuk lebih dekat, lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Beda dengan orang yang tidak menghadapi permasalahan tapi nggak ada ya. Jadi ketika orang itu merasa tidak ada permasalahan, tidak ada persoalan, pasti dia merasa hidupnya itu enjoy-enjoy saja, sehingga dia lupa dengan Tuhannya, lupa dengan persekutuan dengan Tuhan. Dia katakan, mungkin oleh karena kekuatan saya, oleh karena pekerjaan saya, oleh karena saya ini masih kuat, sehingga dia tidak memerlukan mencari Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan boleh hadapkan kepada kita dengan permasalahan yang membuat kita itu tidak lupa kepada Tuhan, tapi kita boleh senantiasa dekat dan mencari Tuhan. Seperti di ayat yang ke-16 dan 8, ayat yang ke-18 ini tadi dikatakan bahwa kita baca di ayat yang ke-20 ya, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Di sini dikatakan kemalangan orang benar itu banyak. Berarti saudaraku, kita sebagai orang yang percaya, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh firman Tuhan, kita tidak luput dari kemalangan, kita tidak luput dari persoalan. Dikatakan sini kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bukan berarti kan ada masalah terus kita ternyata nggak perlu mengalami itu karena Tuhan sudah lepaskan, bukan seperti itu saudara. Tetapi dikatakan di sini kita tetap harus mengalami permasalahan itu, kita harus tetap mengalami persoalan itu. Dan ketika kita mengalami permasalahan itu, Tuhan nanti yang akan turut campur tangan, Tuhan yang akan tolong. Kita tetap harus hadapi itu semua. Seperti yang dialami oleh beberapa tokoh Alkitab di sini ya. Kalau kita membaca di dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-10, di situ bagaimana pergumulan dari Ibu Hana. Kita akan baca sama-sama 1 Samuel 1 ayat yang ke-10. 1 Samuel 1 ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Nah, ini Ibu Hana dengan hati pedih dia berdoa sambil menangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena ketika itu Ibu Hana harus mengalami tekanan dari Madu, ya, dari istri kedua suaminya. Dia dihina, dia direndahkan, diremehkan karena selama itu belum mempunyai anak, sehingga dia direndahkan oleh Madu dari suaminya itu ya. Nah, ini membuat Ibu Hana menjadi pedih, menjadi hatinya itu merasa kok begini ya, ternyata padahal aku loh yang memberikan kamu itu kepada suamiku menjadi istrinya, tapi ternyata saat itu Ibu Hana dianggap remeh. Akhirnya Ibu Hana satu pelariannya, dia nggak lari kepada manusia,
dia lari kepada Tuhan, dia pergi ke rumah ibadah, dia pergi ke gereja, dia berdoa. Dan bahkan kalau kita baca di situ dikatakan bahwa ketika Ibu Hana berdoa dengan orang terseduh-seduh sampai dikatakan seperti orang mabuk. Dikatakan seperti ini, kenapa kok berdoanya seperti ini? Nah mungkin pemikiran seperti itu ya. Mereka hamba Tuhan nggak ngerti apa yang ditangiskan oleh Ibu Hana. Tapi saat itu setelah Ibu Hana ceritakan semua jadi permasalahannya kepada Nabi Elia, di situ akhirnya dia boleh dikuatkan dan dikatakan bahwa tahun depan kamu akan mempunyai anak dan memperoleh kekuatan dari Tuhan. Nah, di sini mengajarkan kepada kita bahwa seringkali situasi sulit atau masa-masa gelap dalam kehidupan kita itu memaksa kita untuk datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Di saat kita tergulai, tak berdaya oleh sakit, masalah dalam rumah tangga ataupun dalam pekerjaan sekalipun, kita harus menangis dan berteriak kepada Tuhan. Kita memohon pertolongan kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang menjadi tempat pelarian kita. Pujian dan penyembahan kita naikkan kepada Tuhan dan hati yang hancur dan mendalam, seperti yang tadi diceritakan dalam firman Tuhan tadi oleh Ibu Hana, begitu dia dengan hancur hati datang kepada Tuhan, memohon belas kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin juga seringkali mengalami seperti ini, seperti Ibu Hana. Saya sendiri juga punya sedikit kesaksian ya Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kami, bukan dalam, kalau dalam keluarga, puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan selalu memberikan damai sejahtera dalam keluarga kami. Tetapi di dalam pekerjaan, seringkali saya pribadi mengalami banyak sekali himpitan dan tekanan. Terlebih dari sisi pimpinan. Di situ saya seringkali merasakan, kok aku dibedakan seperti ini ya. Aku harus seperti ini, tapi saya puji Tuhan, dengan semakin saya ditekan, saya biarkan Tuhan pasti yang tolong. Dan bahkan saya nggak pernah ceritakan kepada teman atau kepada siapa, tapi saya hanya ceritakan pada suami. Tujuannya itu apa? Supaya saya memperoleh dukungan, didoakan, dukungan doa, memperoleh kekuatan dari Tuhan. Dan puji Tuhan, persoalan itu Tuhan boleh lalukan. Dan setelah Tuhan lalukan, ganti persoalan lagi yang lain, juga tetap di pekerjaan di sekolah. Bahkan sampai terutama di masa pandemi ini ya Bapak Ibu Saudara, di awal pandemi itu tentunya kami sebagai guru-guru merasa kaget, gak pernah mengalami hari pembelajaran seperti ini. Anak jauh dari kami harus mengajar bagaimana caranya, terpaksa kita harus mengajar secara daring. Kalau anak-anak sekolah negeri, gurunya hanya kirim tugas lewat WA, tapi tuntutan dari sekolah kami tidak seperti itu. Kami harus mengajar, kami harus menyampaikan materi secara langsung kepada anak didik kami. Nah, kendalanya yaitu di masalah sinyal, masalah kuota. Saat itu kami belum punya data, belum punya wifi di rumah. Terpaksa ketika kami gunakan laptop, banyak sekali mengalami kendala putus-putus. Di situ orang tua sudah mulai menjerit, mulai protes kepada sekolah, mulai protes kepada yayasan. Dan terpaksa saya pribadi ditegur. Kenapa nggak berusaha dengan baik? Kenapa harus begini? Kami sudah bisa melakukan yang terakhirnya kami penuhi. Kami beli pakai wifi, kami pasang wifi dan kami penuhi. Tetap lagi tuntutan yang lain. Kok seperti ini mengajarnya? Kurang puas. Minta saya harus rekaman, harus bikin video, bikin apa. Saya turuti lagi. Jadi setiap kali saya mikir gini, saya tanya ke teman-teman, apa kalian itu seperti itu? Katanya enggak mengalami. Enak enggak mau. Terus kamu mengajar seperti apa? Ya sama seperti kamu, hanya begini tak. Nanti sekarang kirim video, ya ambil dari YouTube. Saya kan pakai YouTube, saya ditolak kalau pakai YouTube saya seperti itu. Orang tua minta saya harus ngajar sendiri, pakai video sendiri, rekaman sendiri. Seperti itu yang orang tua harus minta saya ceritakan pada teman-teman seperti itu ya. Terus masalah, ya guru harus nuruti mereka, harus berusaha bagaimana sebaik mungkin supaya orang tua jangan seperti ini. Karena orang tua ini sudah tuntutan sampai ke yayasan seperti itu. Saya hanya lari menangis sama Tuhan, gimana saya Tuhan, saya merasa nggak mampu. Saya tuh sudah merasa putus asa. Tapi puji Tuhan, saya sudah merasa begini, wah ini sebulan lagi sudah kenaikan kelas.
sebentar lagi saya bebas dari orang tua ini. Saya pikir seperti itu ya saudara. Saya kuatkan. Tuhan beri saya kekuatan sampai saya menuntaskan sampai kenaikan kelas. Ternyata saudara, Bapak Ibu, saudara, Tuhan punya kehendak yang lain. Rencana Tuhan beda dengan rencana manusia. Saya pikir bahasa nanti harus tetap di kelas 3 aja, tetap ngajar supaya saya nanti bisa terpisah dengan orang tua murid yang seperti ini. Pikiran saya seperti itu, doa saya minta Tuhan seperti itu. Tapi Tuhan tidak mengabulkan permintaan saya. Murid naik kelas, saya juga ikut naik kelas. Saya kaget shock, sampai saya ini protes sama Pascal. Bu, jangan kasihkan kepada saya. Saya sudah tidak mampu menghadapi orang tamu seperti ini. Burut harus mampu, burut harus kuat hadapi itu semua. Akhirnya ya terpaksa saya menerima semua dan saya menangis. Sebenarnya saya menangis sama Tuhan. Akhirnya saya nggak berdoa protes lagi, nggak berdoa sama Tuhan protes, tapi saya alihkan doa saya balik itu. Tuhan, kata tempatnya saya mengajar mengikuti mereka lagi. Tuhan pasti punya rencana yang baik dan pasti punya rencana ini. Saya katakan seperti itu. Dan ternyata puji Tuhan, ketika mulai dari awal, yang orang tua yang tadinya itu melaporkan saya ke yayasan, melaporkan saya ke sekolah, justru dia WA kepada saya. Selamat ya Burut, jadi wali kelas kami lagi. Saya kaget. Maksudnya apa nih? Maksudnya dia senang saya masuk ke perangkapnya, dia pikir saya seperti itu. Pikiran saya negatif. Dan dia katakan lagi, Burut, gak usah dengarkan omongan orang tua murid. Oke, saya pegang omongan kamu, dalam hati seperti itu ya. Itu saya screenshot, saya berikan pada pas sekolah, Pak orang tua ini ngomong seperti ini yang protes waktu itu. Dan ternyata puji Tuhan, orang tua yang tadinya protes, suami istri protes pada Pascal dan pada yayasan, dia yang katakan seperti itu menguatkan saya, jangan dengarkan orang tua, saya nggak akan dengarkan orang tua lagi. Dia sekarang justru yang mendukung saya, memberi semangat pada saya, memberi spirit pada saya sampai sekarang. Dan puji Tuhan, selama saya sudah berapa bulan ini mengajar mengikuti mereka, ternyata mereka enjoy. Orang tua malah senang dengan pembelajaran yang saya lakukan. Dan bahkan kalau mereka ada kesempatan untuk libur pekerjaan, mereka tidak sia-siakan waktu itu, mereka ikut nimbrung, belajar bersama anaknya, mendampingi anaknya. Dan ketika saya menerangkan kalau mereka nggak ngerti, justru mereka yang bertanya. Jadi bukan anaknya yang bertanya, tapi mereka yang bertanya. Jadi saya ngajar anak sama ngajar orang tua juga, seperti itu yang terjadi sekarang. Dan puji Tuhan, di pekerjaan itu saya udah, oh Tuhan, ternyata ini loh rencanamu buat kami. Saya merasakan lega. Ternyata ya itu tadi dikatakan di ayat yang ke-20 tadi, kemalangan orang benar itu banyak. Tambah lagi, ada hal lagi yang mengagetkan. Ini kan gereja sini udah beberapa minggu yang lalu kan ditutup seperti itu ya. Ditutup nggak ada ibadah. Terus kita ikutin ibadah secara online, kita bertahan. Ketika itu awal bulan Agustus kemarin, ini ada perjamuan suci. Waktu itu saya nggak siap dengan perjamuan suci. Waktu pagi itu nggak siap dengan roti sama minuman, nggak siap. Akhirnya saya sore ikut ke suami pelayanan di Sumput. Selama ini kalau ikut ibadah di Sumput itu hanya roti biasa seperti di gereja kita Kedung, roti tawar gitu sama anggur. Tapi saat itu rotinya diganti roti hosti, roti yang tipis gitu yang seperti beli di toko buku mana itu seperti itu. Dan rotinya itu ada ayatnya, Bapak Ibu. Dikatakan di situ, saya masih ingat benar. Percaya saja, jangan takut, percaya saja. Saya baca, ini kok ada kata-kata seperti ini sih ayatnya. Tuhan, ini ada, apalagi saya udah pikiran seperti itu. Saya makan rotinya dalam nama Yesus, gak ada apa-apa. Saya percaya ini semakin menguatkan saya. Seperti itu. Saya tapi tetap pikirkan ayat itu. Ada apa ini sebentar lagi, kok jangan takut, percaya saja, ini ada apa atau ya. Saya mesti seperti itu saudara. Saya pikirkan. Ternyata benar. Hari Kamis saya kena rahasia. Ya. Karena sekolah kami ada beberapa teman yang positif, sehingga seluruhnya tidak peduli itu karyawan, mulai dari pesuruh sampai satpam sampai guru, semuanya tanpa kecuali harus direpit. Dan benar, saya terjaring salah satu dari 11 orang itu terjaring. Saya nggak boleh bekerja, saya harus isolasi mandiri. Di situ saya,
Wala Tuhan, ini toh ternyata ayatnya yang Tuhan katakan jangan takut, percaya. Tuhan saya percaya, tapi saya di situ ya khawatir ya. Nanti pas saya benar-benar positif, saya pikiran sudah mulai pikiran ini sudah pikiran yang nggak baik. Saya berdoa sama Tuhan, saya menangis sama Tuhan, sampai saya juga telepon sama Ibu Gembala di sini. Dan ketika itu saudaraku sebelum terus swab ya, saya pokoknya harus cari swab. Saya harus segera swab, berarti saya cari informasi swab itu berapa, 2.150.000. Waduh, kalau biaya sendiri cek beratnya. Kami lapor pada sekolah buka tangan, tidak mampu membiayai 11 orang, terlalu besar. Jadi kita harus biaya sendiri. Kita berdoa sama Tuhan lagi, gimana Tuhan? Saya berdoa setengah dua saya dibangunkan sama Tuhan. Saya bangun, saya itu biasa kalau bangun tuh ada HP gitu, saya lihat pinginnya tuh lihat jamnya jam berapa sih ini, seperti itu. Ternyata saya itu lihat itu kok tiba-tiba ada Facebook terbuka gitu, dan Facebook itu ada wajah Tuhan Yesus yang memakai mahkota duri, dan tiba-tiba ada ayatnya, darahku sudah tercurah bagimu, tubuhku sudah tercapit-capit buat kamu. Kenapa kamu khawatir? Percaya saja, aku menyertaimu, aku melindungimu. Ada seperti itu. Oh Tuhan, terima kasih. Saya langsung berdoa di situ, saya menangis. Dan benar, besoknya 2 hari kemudian saya dapat kabar di sana loh ada swab gratis seperti itu. Jadi ada dokter yang tiba-tiba tidak saya kenal membantu lewat teman saya gitu. Ayo Ruth, ikut swab di sana Ruth, di dokter Dwiana seperti itu ya, di kecamatan Dr. Sutomendo. Saya ini warga Sidoarjo. Wes, tidak apa-apa, tak omongkan nanti. Dan akhirnya benar saya boleh ikut swab bersama dengan beberapa teman di sana. Dan bahkan saya nomor 1 langsung. Jadi sebelum yang lainnya dilayani, saya terlebih didulukan saudara. Saya langsung di swab saja. Tuhan terima kasih ya udah lega saya. Dan di situ juga dokter bilang, daya burut ibu-ibu semua nggak boleh khawatir, nggak boleh takut, dibikin bahagia saja, dibikin selalu bersuka cita. Terus saya ingat juga tuh firman Tuhan tadi katakan, aku melindungi kamu, aku menyertai kamu. Berarti saya juga, Tuhan saya nggak akan memikirkan lagi masalah sakit, masalah penjaringan ini, saya katakan seperti itu ya. Jadi saya bebaskan, saya bentuk gerombolan, saya bentuk WA group, kita tulisi kesebelasan, gerombolan kesebelasan. Dan di situ kita udah meskan, kita diliburkan nggak kerja, jadi bebas sudah, kita setiap hari WA yang guyon-guyon, yang bikin rame, bikin heboh, pokoknya membebaskan pikiran untuk tidak memikirkan itu. Dan puji Tuhan benar, masa penantian saya, Tuhan kok ya keluar hasil swabnya, saya ini sudah pengen ke gereja, saya sudah pengen ke gereja karena kan sudah hampir 3 minggu lebih ya saya nggak ke gereja. Ya ini sudah genap 1 bulan nggak ke gereja saya. Tuhan gimana hasil swabnya? Nah itu kemarin juga gitu, saya tanya, kami datangin puskesmasnya bilang, aduh ibu belum ada keluar datanya sama sekali, ini gimana ini? Ibu ulang swab lagi ya, seperti itu. Hah? Saya kaget, suruh swab lagi, nanti nunggu berapa lama lagi, berarti saya harus mandiri lagi, saya seperti itu. Kita ditakuti seperti itu, saya nggak tahu itu ditakuti atau benar, kita nggak ngerti ya. Jadi kita pulang, ternyata besoknya kita dapat langsung telepon di WA, sudah ada laporan semuanya. Berarti kemarin dokternya hanya menggoda kami, katanya kami harus swab lagi, ternyata puji Tuhan hasilnya keluar dan semuanya negatif, semuanya bersih, nggak ada sakit penyakitnya. Itulah puji Tuhan. Tuhan yang melindungi saya, Tuhan yang menolong saya, Tuhan yang membebaskan saya. Seperti halnya tadi di Mazmur 34 ini adalah Mazmur Daud. Ketika itu Daud sedang di dalam pelarian, dia harus lari meninggalkan, menjauh dari kejaran Raja Saul yang ingin membunuh dia. Dan akhirnya dia tiba di Nob, dan di situ pun dia ketemu dengan Abimelek, karena ada beberapa orang pengawalnya itu yang mengatakan, loh kamu ini kan Raja Israel yang barusan diangkat, yang orang sanjung-sanjung nama kamu lebih tinggi, kamu lebih kuat dibandingkan Saul. Nah supaya Daud untuk menutupi jati dirinya
Daud akhirnya berpura-pura gila saat itu ya, dia berpura-pura gila supaya orang tidak mengenal keberadaannya. Sampai akhirnya Raja Abimelek ini menganggap marah kepada pengawalnya. Kamu ini loh kenapa kok bawa orang gila di sini? Apa negeri kita ini kekurangan orang gila sehingga kamu bawa orang gila ini? Sudah suruh pergi orang gila ini. Jadi seperti itu ya, ini kejadian yang kalau kita baca di Mazmur 34 itu ceritanya seperti itu. Jadi ketika Daud ini berada di dalam pelarian, di dalam kesesakan, tapi dia merasakan bagaimana tangan Tuhan menolong Daud. Tuhan selalu memberikan kemenangan, Tuhan selalu memberikan kelepasan kepada Daud. Dan itu pun juga terjadi buat kita semua anak-anak Tuhan yang percaya dan menaruh harap kepada Tuhan. Jangan kita menjadi khawatir, jangan kita menjadi takut. Kita harus hadapi itu semua karena kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Memang Tuhan memberikan jawaban untuk doa, pergumulan, permasalahan kita itu tidak instan. Membutuhkan waktu. Waktu itu bisa cepat, bisa lambat. Tapi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada kita sesuai dengan saat dan waktu Tuhan yang terbaik. Itulah yang boleh menjadi kekuatan buat kita, dan puji Tuhan, saya bersyukur juga kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama jemaat di Gedung Tarakan Baru ini ya, saya lihat Bapak Ibu Saudara semua setia kepada Tuhan. Tidak ada yang meninggalkan Tuhan sekalipun saat masa pandemi seperti ini. Kalau kita lihat gereja-gereja yang lain, dan bahkan ada sendiri teman yang saya kenal, dia sampai begini, ini aku gak bisa ke gereja, gak boleh ke gereja, aku tak pindah agama saja. Sampai seperti itu mereka mengatakannya. Mereka ingin lari dari Tuhan. Padahal justru di saat kita masa pandemi ini, di saat kita tidak bisa berbakti dengan bebas ke rumah Tuhan, di saat itulah kita bisa membentuk sebuah keluarga bersama dengan suami, istri, dan anak-anak kita, membentuk persekutuan yang erat untuk semakin dekat kepada Tuhan. Karena disitulah Tuhan akan nyatakan kasih-Nya, kemurahan-Nya, dan kuasa-Nya buat kita semuanya. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan buat kita malam hari ini. Kita semua sangat bersyukur karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang di rumah, malam hari ini apapun yang menjadi pergumulan doamu, yang menjadi persoalan hidupmu, mungkin sakit penyakit, persoalan keluarga, keuangan, apapun itu, kita membawa semua kepada Tuhan karena kita tahu bahwa jawaban doa kita hanya di dalam Tuhan. Ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengulurkan tangannya dan membebaskan, memberikan kita kemenangan. Kita akan naikkan pujian dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Segala perkara. Amin. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua
Kami sangat bersyukur, berterima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, sekalipun kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskannya semua. Karena kami tahu kami tidak berjalan sendiri, tapi ada Engkau yang menjadi penolong kami di setiap waktu. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini, seberapa Tuhan dan jemaat Tuhan yang mendengarkan video ini Bapa, biarlah Tuhan menjamah hati mereka, dan jemaat Tuhan yang mengalami persoalan di dalam hidup mereka, baik itu sakit penyakit, persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, apapun yang sedang mereka hadapi. Tuhan, kami mengangkat tangan kami dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau jamah mereka Tuhan, berikan jalan keluar buat setiap persoalan mereka, berikan kemenangan lepas kemenangan bagi mereka, sehingga setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mereka akan bangkit, mereka akan kuat kembali dan percaya sungguh kepada Tuhan yang melepaskan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu yang setiap hari menguatkan kami sehingga kami berjalan terus bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang malam hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadat doa malam kami bersama-sama dengan penuh pengucapan syukur. Dan kami akan menerima berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.